Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita hari ini. Siang hari menjelang sore ini kami mau membaca Alkitab. Terangi seluruh hati dan jiwa kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahaminya, serta dapat merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memberkati kami dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Bilangan 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop kandil ayat 1 hingga dengan ayat yang keempat, kemudian kelima berbeda judul. Maaf hari ini salah. Pembacaan kita hari ini terambil dari Bilangan 8. Banyak saudara-saudara, maaf. Ayat sampai dengan ayat yang ke 26. Bilangan 8 ayat 1, ayat 2, ayat 1-nya kemana ya, nggak terlihat ini di buku. Hingga dengan ayat yang keempat, kita nggak tahu cetakannya kenapa, tapi saya rindu berhadapan langsung kembali seperti dulu, membaca Alkitab dari buku, bukan dari handphone. Yang berbunyi demikian, perikopnya kandil, Bilangan 8 ayat 1 hingga dengan ayat 4. Perikop kandil yang berbunyi demikian, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasang nyala lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Kemudian Bilangan 8 ayat 5 hingga dengan ayat 22 dengan perikop baru, pentahbisan orang Lewi yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya ke atas orang Lewi itu, dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah engkau harus mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan,
sesudah engkau mentahirkan mereka dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan, sebab mereka harus diserahkan sebagai dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak-anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Kemudian Bilangan 8 ayat 23 hingga dengan 25, 26, dan perikop awal dan akhir masa kerja orang Lewi yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Dasar saudara, orang Lewi adalah pilihan Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya, supaya kita mengerti dan memahami tentang Tuhan, pekerjaan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan dari setiap bangsa, terlebih bangsa pilihannya, bangsa yang diberkati dengan luar biasa, sehingga semua bangsa-bangsa diberkati karena Dia. Tetapi bangsa-bangsa yang membelokkan hatinya dari Tuhan tidak akan pernah mendapat berkat dari Sang Tuhan, karena setiap pencipta yang Dia ciptakan adalah untuk kebaikan segala bangsa, bukan untuk membelot dari Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Mengasihi, Maha Memberkati, Maha Segalanya. Terpujilah Pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam namanya, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas urapan-Mu dengan firman-Mu, karena setiap kami dapat mengerti memahaminya, karena kami diberi hikmat dan pengertian untuk mengerti daripada firman-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya, Allah yang bertata senantiasa dalam hidup kami, dan tahu apa yang kami lakukan, kerjakan setiap detik, bahkan dalam hati dan jiwa kami, dan masa depan kami kelak. Terima kasih, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore ini. Berbahagialah setiap kita di dunia ini yang memiliki kasih Allah di dalam hidupnya, yang memiliki firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi semua umat manusia. God bless you all. Selamat siang. Tuhan memberkati, selamat melanjutkan tugas dan beristirahat. Dan God bless you all. Immanuel.